Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pernikahan menurut syariat Islam dalam mata kuliah Fikih Munakahat 1. Syarat-syarat pernikahan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan namun tidak termasuk ke dalam perbuatan tersebut. Syarat-syarat pernikahan menurut syariat Islam ada 4. Pertama, syurutul al-inqad, yaitu syarat iniqad. Syarat ini harus dipenuhi dalam suatu akad. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan akadnya batal atau tidak sah. Syarat iniqad ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. Syarat bagi 2 orang yang berakad ini meliputi mampu melaksanakan akad dengan adanya sifat tamyiz atau mampu membedakan pada kedua calon pengantin. Jika salah satu dari kedua belah pihak calon pengantin belum tamyiz, seperti anak kecil atau orang gila, maka pernikahan tidak sah dan batal. Syarat yang kedua yaitu mampu mendengarkan ucapan masing-masing dari kedua belah pihak. Masing-masing dari kedua belah pihak calon pengantin harus mampu mendengar perkataan yang lain meski mendengar secara hukmi saja. Syarat yang kedua, syarat-syarat bagi perempuan. Yang pertama, keperempuanannya harus bersifat hakiki, bukan hantha muskil atau seseorang yang memiliki 2 alat kelamin. Calon pengantin perempuan harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang laki-laki itu tidak sah jika menikah dengan sesama laki-laki atau menikah dengan seseorang yang tidak jelas status kelaminnya laki-laki atau perempuan. Syarat yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan selamanya maupun sementara. Perempuan yang akan dinikahi harus seseorang yang jelas tidak diharamkan atas calon pengantin laki-laki yang akan menikahinya. Pernikahan tidak sah jika dilakukan dengan mahramnya, seperti menikah dengan anak kandungnya sendiri, atau menikah dengan saudari kandungnya, bibi dari ayah dan ibunya, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, atau pernikahan seorang muslim dengan non-muslim. Pernikahan dengan orang-orang tersebut hukumnya haram. Syarat yang ketiga ada syarat sigot akad atau syarat ijab qabul. Menurut kesepakatan para ulama, sigot akad harus meliputi beberapa syarat. Yang pertama, ucapan ijab qabul harus terjadi dalam satu majelis jika kedua belah pihak hadir. Menurut jumhur ulama, disyaratkan untuk menyegarakan ucapan qabul sehingga tidak ada jeda lama antara ijab dan qabul. Menurut ulama Syafi'iyah, jika jeda lama antara ijab dan qabul, maka akan merusak akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, majelis bisa berubah atau menjadi berbeda jika salah satu calon pengantin berjalan lebih dari 2 langkah, baik berjalan kaki maupun menaiki kendaraan selama akad. Jika salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis, namun memakai perantara tulisan atau utusan, maka menurut ulama Hanafiyah masih dianggap satu majelis dan akadnya akan sah. Syarat yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun akadnya. Jika ijab dan qabul itu berbeda, seperti saat seorang wali berkata, "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Khadijah," lalu calon laki-lakinya menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah," maka pernikahan itu hukumnya tidak sah karena terjadi perbedaan antara ijab dan qabul. Jika perbedaan terkait ukuran mahar, seperti wali berkata, "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan mas kawin sebesar 500 gram emas," lalu calon laki-laki itu menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin sebesar 300 gram emas," maka pernikahan itu juga tidak sah. Syarat yang ketiga, ucapan atau akad harus tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Menurut 4 mazhab ulama, akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang itu tidak diperbolehkan. Seperti saat seseorang mengatakan, "Aku akan menikahimu besok atau lusa." Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan akad nikah itu untuk memberikan manfaat saat itu juga. Syarat pernikahan menurut syariat yang kedua ada syarat sihoh atau syurutul sihoh, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya batal atau tidak sah.
yang termasuk ke dalam syarat-syarat sihah, yaitu yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu atau sementara, seperti menikah dengan adik atau kakak iparnya, atau menikah dengan perempuan yang masih dalam iddah, istri orang lain, atau menikah dengan perempuan non-muslim. Yang syarat yang kedua, ada sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Seperti contohnya pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan jangka waktu dan akad tertentu. Para jumhur ulama sepakat bahwa nikah mut'ah itu tidak sah dan bisa dikatakan sebagai perzinahan. Syarat yang ketiga, pernikahan harus ada saksi. Pernikahan tidak sah tanpa adanya saksi selain wali saat akad. Syarat menjadi saksi itu berakal, balik, merdeka, Islam, laki-laki, dan mampu mendengarkan ijab qabul dengan baik. Syarat keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih dari keduanya, baik suami maupun istri. Pernikahan tidak sah tanpa keriduan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad. Jika salah satu dari kedua belah pihak menikah karena adanya ancaman, baik ancaman verbal maupun non-verbal, maka akadnya akan rusak. Syarat yang kelima, suami istri itu jelas atau sudah ditentukan sebelumnya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad nikah tidak sah jika belum ditentukan kedua calon mempelai. Seandainya wali itu berkata, "Aku menikahkanmu dengan putriku," maka pernikahan itu tidak sah sampai ia menyebutkan nama dan sifat dari putrinya tersebut. Syarat keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, baik haji maupun umroh. Pernikahan tidak sah jika salah satu dari kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram. Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah atau menikahkan. Syarat yang ketujuh, menurut ulama Malikiyah, pernikahan harus ada mahar. Pernikahan tidak sah tanpa adanya mahar. Jika tidak disebutkan dalam akad, maka mahar harus disebutkan saat bercampur atau ditetapkan mahar mitsli setelah bercampur. Syarat ke-8, suami atau istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Menurut Malikiyah, pernikahan itu tidak sah jika menikah dengan laki-laki atau perempuan yang memiliki penyakit yang akan berujung kepada kematian. Jika hal ini terjadi, maka pernikahannya dibatalkan, kecuali jika yang sakit tersebut sembuh sebelum pernikahan itu dibatalkan. Syarat-syarat pernikahan menurut syariat yang ketiga ada syarat nafad atau syurutul nafad, yaitu syarat lain yang harus dipenuhi setelah syarat akad dan syarat sah pernikahan. Bila tidak terpenuhi salah satunya, maka menurut Hanafiyah dan Malikiyah, nikahnya akan ditunda. Syarat-syarat ini meliputi yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, sudah balik, berakal, dan merdeka. Jika masing-masing dari kedua belah pihak sudah berakal, balik maupun merdeka, maka akad nikah sah dan konsekuensi akad akan diberlakukan. Syarat yang kedua, suaminya harus dewasa. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jika seseorang menikah dengan orang yang belum dewasa tanpa izin dari walinya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Syarat ketiga, wali akrab tidak boleh didahului oleh wali ab'ad selama wali akrab itu masih ada. Menurut ulama Hanafiyah, jika yang menikahkan wali ab'ad padahal masih ada wali akrab, maka akad tersebut bergantung atas izin wali akrab tersebut. Pernikahan tidak sah jika dilakukan oleh wali ab'ad selama wali akrab itu masih ada, kecuali ada halangan seperti wali akrab tersebut gila, penglihatannya terganggu karena sudah tua, mempunyai lupa ingatan, dan lainnya. Syarat keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tersebut tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Jika seseorang menjadi wakil untuk menikahkan seorang gadis tertentu atau mahar tertentu, namun orang tersebut menikahkan dengan gadis lain atau menikahkan dengan mahar yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pernikahan itu tidak sah. Pernikahan tersebut bergantung dari izin orang yang akan diwakilkan. Sah tidaknya pernikahan tersebut bergantung dari izin orang yang diwakilkan. Yang terakhir, syarat pernikahan menurut syariat ada syarat luzum atau syurutul luzum.
yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama, wali yang menikahkan itu tidak hilang kecakapan hukumnya karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah atau setara, baik dalam agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan maupun kekayaan, agar masing-masing calon itu tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Syarat ketiga, apabila tidak kafaah atau setara, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Jika seorang wanita yang merdeka, berakal, dan sudah balik menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sederajat tanpa adanya ridho dari walinya, maka besaran mahar harusnya mencapai ukuran mahar mitsil. Syarat keempat, suami tidak boleh memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri atau impoten. Suami harus terbebas dari cacat tersebut ketika istrinya tidak ridho atas dua keadaan tersebut. Itulah syarat-syarat pernikahan menurut syariat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai syarat-syarat pernikahan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.